Satria Jala Katulistiwa. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Hadir kembali dengan saya Serda Mary di Jala Katulistiwa News of the Week periode 11 sampai 17 April 2026 dengan beragam-ragam berita yang telah kami sediakan untuk Anda semua. Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau Kodaeral 12 melaksanakan upacara pengukuhan Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika dan Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Rahadi Osman serta serah terima jabatan Komandan Lanal Kumai dipimpin langsung Komandan Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawa yang diselenggarakan di Gedung Malahyati Satrol Kodaeral 12 pada Sabtu 11 April 2026. Dan Kodaeral 12 menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme, loyalitas, dan integritas prajurit dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Komandan Denma Kodaeral 12, Kolonel Marinir Haryadi Akmur menghadiri pertandingan final bola basket Piala Gubernur Kalimantan Barat Cup Volume 1 tahun 2026 bertempat di Limtau Huat Hall Pontianak pada Sabtu 11 April 2026. Kehadiran Kodaeral 12 dalam kegiatan ini menegaskan peran aktif TNI Angkatan Laut dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mendorong kemajuan olahraga dan pembinaan generasi penerus bangsa. Asisten Teritorial dan Kodaeral 12, Kolonel Laut Pelaut Fajar Trirohadi menghadiri peringatan Haul ke-48 Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri yang dirangkaikan dengan tablik akbar dan berselawat yang digelar di Waterfront Komplek Pemakaman Kesultanan Pontianak pada Minggu 12 April 2026. Kehadiran Kodaeral 12 dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen dalam menjaga nilai-nilai sejarah, budaya, serta mempererat hubungan harmonis antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat dan tokoh adat Kalimantan Barat. Komandan Kodaeral 12, Laksamana Muda TNI Sawa melaksanakan apel khusus dalam rangka pemberian penghargaan kepada personil berprestasi. Kegiatan ini digelar di lapangan apel Mako Kodaeral 12, Kabupaten Mempawah pada Senin 13 April 2026. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pimpinan atas kerja keras, dedikasi, dan semangat juang prajurit dalam mengharumkan nama satuan. Dalam rangka meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Kodaeral 12 melalui Posal Muara Kubu melaksanakan patroli bersama kelompok masyarakat pengawas di perairan Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya pada Senin 13 April 2026. Patroli ini bertujuan untuk mengawasi dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran oknum nelayan sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan wilayah laut. Kodaeral 12 melaksanakan tes psikologi 1 bagi calon bintara dan calon tamtama PK TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun anggaran 2026 yang digelar di Gedung Malahyati Satrol Kodaeral 12 Pontianak pada Senin 13 April 2026. Sebanyak 29 calon bintara dan 18 calon tamtama mengikuti proses seleksi yang objektif dan akuntabel. Dalam hal ini, Kodaeral 12 menegaskan komitmennya dalam menghadirkan prajurit berkualitas yang siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Kodaeral 12 melalui Babin Potmar melaksanakan kegiatan pembekalan materi kepada siswa PAUD As-Sakinah Pontianak sebagai upaya membangun karakter dan wawasan kebangsaan sejak dini yang digelar di PAUD As-Sakinah pada Selasa 14 April 2026. Diikuti oleh 15 siswa, kegiatan ini menghadirkan materi pengenalan profesi TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, serta wawasan kemaritiman yang dikemas secara edukatif dan interaktif. Dalam kegiatan ini, Kodaeral 12 terus berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan mencintai laut sebagai identitas Indonesia. Kodaeral 12 melaksanakan seleksi tes psikologi 2 bagi calon bintara dan calon tamtama PKTNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun anggaran 2026 yang digelar di Gedung Malahyati Satrol Kodaeral 12 Pontianak pada Selasa 11 April 2026. Sebanyak 37 peserta yang terdiri dari 21 calon bintara dan 16 calon tamtama yang kemudian dinyatakan lulus akan lanjut ke tahap wawancara psikologi. Melalui seleksi yang ketat dan profesional, Kodaeral 12
12 terus berupaya menjaring sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kesiapan mental dan karakter yang kuat guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Komandan Kodaeral 12 menerima kunjungan kehormatan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Barat Budi Haryanto bertempat di Mako Kodaeral 12 Kabupaten Mempawah pada Selasa 14 April 2026. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antar instansi dan komitmen membangun kerjasama lintas sektoral demi menjaga stabilitas keamanan laut, serta pencegahan pelanggaran hukum di wilayah perairan Kalimantan Barat. Satrel Kodaeral 12 menerima kunjungan PAUD As-Sakinah dalam rangka kunjungan edukatif dan pembinaan generasi muda sejak dini, berlangsung di Kala Mukutan dan KRI Siribua 859 yang sedang sandar di Dermaga Satrel Kodaeral 12 pada Rabu 15 April 2026. Sebanyak 32 peserta diberikan informasi dan materi tentang dasar baris berbaris, wawasan kebaharian, serta pengenalan alat utama sistem persenjataan TNI Angkatan Laut. Komandan Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengikuti kegiatan Coffee Morning bersama Panglima Komando Armada RI yang digelar secara daring melalui video konferensi pada Rabu 15 April 2026. Pembahasan pada kegiatan ini meliputi konsekuensi Indonesia sebagai negara pantai serta kesiapan operasional TNI Angkatan Laut dalam menjamin keamanan laut di wilayah perairan Indonesia. Komandan Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawa menerima audiensi atau kunjungan dari PLN Kalimantan Barat bertempat di Mako Kodaeral 12 Kabupaten Mempawah pada Rabu 15 April 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi khususnya dukungan kebutuhan kelistrikan operasional satuan di wilayah Kalimantan Barat. Komandan Kodaeral 12 turut serta dalam apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2026 di wilayah Kalimantan Barat yang digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis 16 April 2026. Apel dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia atau Menko Polkam RI, Jenderal TI Purnawirawan Jamari Caniago yang melibatkan sekitar 1.000 personil gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya sebagai wujud sinergi nasional menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Selain apel kesiapan, Komandan Kodaeral 12 juga turut hadir dalam rapat koordinasi penanggulangan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 yang digelar di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis 16 April 2026. Kodaeral 12 bersinergi dan berkomitmen untuk mendukung langkah pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas wilayah serta upaya perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat pada dampak musim kemarau di wilayah Kalimantan Barat. Kodaeral 12 melaksanakan rangkaian seleksi calon Bintara dan calon Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun anggaran 2026 melalui tes kesamaptaan jasmani yang digelar di lapangan bola SMA N8 Pontianak pada Kamis 16 April 2026. Tes kesamaptaan dilaksanakan untuk mengukur tingkat kebugaran dan kesiapan fisik sebagai salah satu indikator utama dalam pembentukan prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh dan profesional. Asisten Intelijen Kodaeral 12 Kolonel Laut Wahyu Rozana menghadiri acara silaturahmi Menko Polkam RI bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Aula Geraha Katulistiwa Polda Kalbar pada Jumat 17 April 2026. Kehadiran Kodaeral 12 menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas lintas sektor dalam menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Sekian berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya bersama kru Dispen Kodaeral 12 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kesatria Jala Katulistiwa, Jala Sweva Jayama.